Ya, baik rekan-rekan, pada video kali ini saya akan membahas mengenai data logger IoT dengan Google Sheet untuk cara ketiga. Ya, di cara ketiga ini kita bisa lebih banyak sensor yang bisa kita log datanya karena kita bisa menghubungkan lebih banyak Arduino. Ya, apabila di cara 2 kita hanya menggunakan satu Arduino, maka di cara 3 ini kita bisa menghubungkan hingga 31 buah Arduino ya, sesuai dengan ketentuan bahwa untuk komunikasi Modbus itu secara praktis, secara praktek itu bisa menghubungkan hingga 32 alat dan satu buah alat untuk master, 31 alat yang lain untuk slave ya. Jadi di sini di cara 3 ini seandainya satu Arduino itu terhubung dengan 10 sensor, maka ketika kita bisa menghubungkan 31 Arduino kita bisa membaca hingga 310 sensor ya. Ya, baiklah, sebelum kita ke langkah-langkah pembuatannya, teman-teman perlu menyiapkan bahan ini. Ada 7 bahan yang perlu disiapkan. Pertama adalah Arduino, kemudian sensor, kemudian modul RS485, Node MCU, kemudian Arduino IoT Cloud, Google Sheet, dan add-on webhook for Sheet. Dalam contoh di sini kita tidak akan menggunakan 31 Arduino ya. Untuk memudahkan pembahasan di sini kita akan menggunakan simulasi Proteus. Jadi untuk yang nomor 1, 2, dan 3 ini teman-teman tidak perlu menyiapkan hardware-nya, cukup kita akan simulasikan dengan Proteus ya. Saya senang menggunakan Proteus karena kita tidak ribet menyiapkannya, kita tidak perlu khawatir rusak ya, kita tidak takut salah sambung, tidak perlu keluar biaya, kita bisa lebih mudah melihat hasilnya. Jadi di sini saya akan tulis Proteus ya, kita pakai Proteus ini, kemudian ini sensor juga ini pakai Proteus, dan untuk modul RX485 ini juga pakai Proteus ya. Untuk file Proteusnya teman-teman bisa download di bagian akhir dari halaman bermain Arduino IoT Cloud bagian yang keempat, aplikasi 4. Silahkan teman-teman download filenya, ada di sini ya, file data logger IoT ya. Ini silahkan di download seperti ini ya. Kembali ke bahan tadi, jadi untuk 1 sampai 3 ini teman-teman sudah ada, kemudian yang 5, 6, 7 ini juga sudah ada, teman-teman tinggal pakai saja, ada di internet. Jadi di sini teman-teman hanya perlu menyiapkan yang nomor 4, Node MCU ya. Jadi seperti ini ya, sebuah Node MCU silahkan dihubungkan ke komputer sebagai penghubung nanti antara Arduino yang terhubung secara Modbus ke Arduino IoT Cloud. Jadi penghubungnya kita gunakan Node MCU ya. Baiklah, setelah kita menyiapkan bahan ini ya, jadi kalau teman-teman sudah memiliki hardware Node MCU, kita langsung saja ikuti langkah-langkah yang ada di blok ini. Lihat di cara ketiga, di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya. Ada 3 tahapan yang kita perlukan. Yang tahap 1 adalah sensor dibaca oleh Arduino Nano dan ditampilkan di serial monitor, dan itu terhubung ke Node MCU melalui komunikasi Modbus ya. Tahap kedua kita akan membuat agar data yang ada di Node MCU ditampilkan di Arduino IoT Cloud. Tahap yang ketiga, data di Node MCU, data sensor yang ada di Node MCU kita tampilkan di Google Sheet ya. Oke, untuk tahap pertama ini mudah, kita hanya tinggal membuka file download. Teman-teman silahkan buka download yang tadi, file unduhan tadi, silahkan diekstrak. Nanti akan ada 3 folder, silahkan buka di cara 3. Kemudian di sini ada 4 folder. Untuk yang folder pertama ini teman-teman gunakan apabila teman-teman tidak menggunakan Proteus, jadi langsung ke hardware. Karena kita tidak menggunakan hardware Arduino ya, kita menggunakan Proteus, maka kita gunakan folder yang simulasi Proteus ini. Silahkan dibuka, silahkan diklik 2 kali pada file Proteus ini, kemudian silahkan di run. Di sini terlihat muncul data. Ini data apa? Ini adalah data sensor yang ada di unit 1. Jadi di kelompok 1 ini saya membuat data sensornya LDR, kemudian thermistor NTC ya, kemudian SRF04 ultrasonic ya. Kemudian untuk unit 2 ini adalah data sensornya adalah thermocouple dengan penguat max 6675, dan di sini ada max 31855 thermocouple juga. Kemudian ada MPX4115, ini adalah sensor tekanan. Untuk grup 3 itu adalah sensor suhu dan kelembapan DHT11, kemudian sensor suhu untuk yang SHT75
ya. Untuk grup 4 itu adalah sensor kelembapan SHT-75, kemudian sensor suhu dan kelembapan TH02 ya. Jadi 3 sensor ini menghasilkan 6 data sensor. Saya bagi menjadi 3 data sensor untuk grup 3, 3 data sensor berikutnya untuk grup 4. Saya buat unit atau kelompok ini agar memudahkan pemisahan data di Google Sheet ya. Jadi nanti di Google Sheet kita bisa ambil data tiap sensor berdasarkan kelompoknya. Kalau teman-teman perhatikan di sini rangkaian ini sama dengan rangkaian yang saya gunakan untuk simulasi data logger HMI Hardware. Saya sudah buat videonya, teman-teman bisa membandingkan bagaimana fitur di HMI Hardware dengan fitur di Google Sheet ini ya. Nanti sama-sama data logger, yang satu menggunakan HMI Hardware, yang ini menggunakan Google Sheet ya. Silahkan teman-teman bisa bandingkan. Dan di sini yang teman-teman perlu perhatikan, saya menggunakan 3 buah Arduino Nano ya. Teman-teman juga bisa menggunakan Uno atau Arduino Mega ya. Itu untuk membaca sensor-sensor ini ya. Di sini ada ATmega 328 yang keempat. Jadi untuk ATmega 328 1 ini untuk Arduino Nano 1, Arduino Nano 2, Arduino Nano 3 ya. Kemudian untuk yang keempat ini sebenarnya harusnya ada di Node MCU, tetapi karena Proteus tidak memiliki komponen Node MCU, maka saya pisahkan bagian badan dari Node MCU, setengah ada di Proteus, setengahnya ada di hardware real ya. Yang di Proteus ini Node MCU-nya digunakan, yang disimulasikan dengan Arduino digunakan untuk komunikasi Modbus, sedangkan yang real ya itu saya gunakan untuk koneksi WiFi agar bisa terhubung ke Arduino IoT Cloud. Antara MCU yang disimulasi Proteus ini dengan Node MCU yang real itu terhubung melalui COM-PIM ya. Di sini saya gunakan COM-PIM untuk bisa menghubungkan hardware real Node MCU dengan Node MCU yang disimulasikan di Proteus ya. Jadi itu yang teman-teman perlu ketahui dalam rangkaian ini, dan semua ini sudah saya isi dengan file hex program. Teman-teman bisa lihat kode programnya ada di folder ini ya. Jadi di sini file hexnya sudah ada, sudah saya siapkan, sedangkan programnya ada di sini. Ini untuk program Arduino slave 1, slave 2, slave 3 ini adalah untuk Arduino Nano 1, Arduino Nano 2 dan Arduino Nano 3. Sedangkan untuk master cara 3 ini untuk Node MCU ya, untuk simulasi Node MCU. Silahkan teman-teman buka, dan untuk program Node MCU-nya sendiri ini ada di sini. Ya, jadi untuk 4 folder ini silahkan teman-teman perhatikan seperti itu ya. Silahkan teman-teman, apabila masih belum jelas silahkan bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan. Jadi di simulasi Proteus ini kita sudah melihat tampilan data. Jadi setiap data sensor sudah dibaca oleh Arduino Nano dan kemudian dikirimkan melalui komunikasi Modbus ke Node MCU ya. Langkah berikutnya adalah di tahap kedua menampilkan data sensor di serial monitor ini kita tampilkan di dashboard Arduino IoT Cloud ya. Untuk itu kita ikuti langkah yang ada di blog ini ya. Kita lihat di sini di tahap kedua. Oh ya, ini adalah program yang sama dengan yang ada di file ya. Jadi di sini ada program untuk Arduino slave 1, program untuk Arduino slave 2, program Arduino untuk slave 3, dan ada program untuk Node MCU ya di simulasi Proteusnya. Ya, ini sudah berhasil menampilkan data sensor. Berikutnya di tahap kedua kita ingin agar data sensor ini bisa tampil di Arduino IoT Cloud seperti ini ya. Di sini untuk tahap 2 ini kita sudah kerjakan di video kedua. Jadi saya sudah membuat video sebelumnya tentang data logger IoT cara 2. Silahkan teman-teman lihat, saya berikan link di deskripsi video ini. Silahkan melihatnya menggunakan Arduino IoT Cloud yang ada di video 2 itu ya. Jadi kalau teman-teman sudah membuat Arduino IoT Cloud, di video kedua itu seperti ini ya. Silahkan membuka Arduino IoT Cloud, kemudian masuk sign in ya, sign in dengan akun yang teman-teman daftarkan. Ini saya sudah masuk, sudah langsung masuk. Silahkan buka Ting cara 2. Bagi rekan-rekan yang belum membuat ini ya, silahkan melihat di video saya sebelumnya di data logger IoT cara 2. Ini kita gunakan setting yang sama ini ya, kita gunakan Ting yang sama di data logger IoT cara 2 ini untuk data logger IoT cara 3. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa setting yang sama ini saya terapkan di video data logger IoT cara 2 bisa kita terapkan untuk data logger IoT cara 3 ini ya. Jadi kita menggunakan Ting yang sama, variabel yang sama dengan IoT cara 2, dan di sini teman-teman lihat device-nya sudah online. Ini kalau belum online teman-teman pastikan Node MCU-nya terhubung ke
ke komputer ya, dan untuk programnya itu sudah sama, tidak berubah ya, tetap sama seperti program di cara 2 gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat value-nya, ini adalah value yang diterima oleh serial monitor, dan sekarang kita bisa lihat tampil di Arduino IoT Cloud ya. Kita buka dashboardnya, kita klik pada cara 2. Di sini di widget messenger datanya sudah muncul ya. Ini data ini sama dengan yang ada di Proteus ya. Jadi teman-teman kalau melihat Proteusnya ini bisa kecilkan dulu ya. Jadi ini datanya sama seperti yang ada di widget messenger. Ini juga saya kecilkan dulu. Ini 3180760162 ya, sama ya. Jadi kita sudah bisa menampilkan data sensor yang ada di serial monitor atau virtual terminal ini ke dashboard Arduino IoT Cloud. Tahap 2 sudah selesai, kita lanjut ke tahap 3. Silahkan teman-teman lihat di bermain Arduino ini. Untuk tahap 3 kita akan menampilkan data sensor yang ada di Arduino IoT Cloud ini, kita tampilkan di Google Sheet ya. Untuk itu kita harus membuat Google Sheet yang baru, halaman Google Sheet yang baru, supaya datanya tidak bercampur dengan Google Sheet yang cara 2 ya. Jadi untuk itu kita buka Gmail ya, teman-teman silahkan membuka Gmail, pilih akun yang mau digunakan untuk membuat Google Sheet, kemudian silahkan klik pada tombol Google Apps ini, silahkan pilih Sheet, kemudian pilih blank. Di sini kita akan membuat webhook ya, membuat link webhook yang nanti akan kita tempelkan linknya di halaman ting yang di sini ya. Di halaman ting ini, di sini ada set webhooknya ya, ini di cara 2. Ini di webhook ini inaktif, tekan delete untuk kita hapus. Kita buat link yang baru, kita set webhook. Di sini nanti kita isikan link webhook dari Google Sheet yang baru ya. Di sini kita buat link webhooknya dengan cara klik tombol webhook for sheet. Kita beri nama dulu supaya sesuai dengan langkah-langkah ini ya. Kita ikuti langkah ini. Pertama kita beri nama sheet ini ya. Berikutnya kita enable API-nya, API script. Di sini sudah on ya. Bagi rekan-rekan yang belum on silahkan di on kan. Berikutnya kita reload add-on, kita klik tombol refresh ini. Kemudian kita create webhooknya. Oke, webhook sudah tercipta. Kemudian kita reload spreadsheet-nya ya, kita reload. Kemudian di sini harusnya muncul menu webhook ya. Kita tunggu sebentar. Ini muncul menu webhook. Kita otorisasi. Kita klik continue untuk mengizinkan otorisasi. Kita pilih akun yang kita gunakan. Kita klik allow ya. Kita klik izinkan. Kemudian di sini ada menu webhook. Kita tekan lagi untuk memastikan bahwa otorisasi berjalan ya. Ini sudah sukses. Kita klik webhook lagi. Kita ulang reload spreadsheet-nya lagi. Berikutnya kita akan melihat link webhooknya tercipta dengan menekan tombol next. Ketika tombol next ditekan nanti ada gambar astronot ya. Ini link webhooknya sudah tercipta. Kita klik 3 kali, kita tekan Ctrl C, kita taruh di Arduino IoT Cloud tadi ya. Maka di sini koneksi antara Arduino IoT Cloud dengan Google Sheet sudah tercipta ya. Kita klik set webhook, maka linknya aktif ya. Di sini nanti teman-teman bisa lihat di Google Sheet ini akan muncul data ya. Kita coba lihat ya, nanti akan muncul data sesuai yang ada di dashboard Arduino IoT Cloud. Ini sudah muncul di sini grup sensor 1, grup sensor 4, grup sensor 3 ya. Kemudian ya kita lihat saja ini loncat-loncat yang di sini ya, karena webhook itu membuat datanya banyak sekali dikirimkan sehingga seringkali antriannya tidak urut ya. Jadi yang diterima itu mungkin saja data yang sebelumnya, data yang baru saja malah belakangan ya. Nanti kita urutkan di sheet kedua ya, kita tambahkan sheet kedua untuk mengurutkan data ini. Oke, ini setelah itu kita ikuti saja langkah yang ada di bermain Arduino ini untuk menghasilkan data angka dan data grafik yang benar gitu ya. Pertama kolom A sampai F dihapus ya, ini A sampai F kita hapus. Kemudian di sini kolom B dan D juga dihapus. Kemudian kolom ya sekarang jadi kolom C ya dihapus, jadi tinggal 2 kolom tersisa yaitu value zero value dan value zero update add. Kemudian di sini kita tambahkan formula. Di sini saya tekan Ctrl C, kita beri nama angka, kita isi dengan formula ini.
Nah, ini adalah data angka ya. Data angka ini kita bisa buat agar menjadi tanggal dan jam ya. Caranya adalah klik pada kolom ini, pilih format, pilih number, pilih date time. Nah, ini sudah menjadi data waktu. Bedanya dengan yang kolom B ini berupa tag, berupa string, sedangkan yang kolom C ini adalah angka, number ya. Dan itu diformat dalam bentuk data tanggal dan jam. Oke, berikutnya untuk waktu detik kita bisa tulis di sini waktu dalam detik. Di semua angka tanggal di kolom ini itu akan dikurangi dengan data pertama ini ya. Oke, ini formulanya seperti ini. Kita tekan Ctrl C, kita isi di sini ya, di baris kedua ya. Maka di sini kita mendapatkan datanya, kita buat alignmentnya center. Nah, di sini teman-teman lihat angkanya tidak urut ya, tidak membesar tapi kadang-kadang lompat-lompat. Nah, nanti di sheet kedua akan kita urutkan. Berikutnya untuk yang formula di sini ada LDR, NTC, RS ya. Ini kita tulis semua sensor yang ada di kolom ini ya. Ini saya kecilkan dulu. Kemudian TC1, nah seperti ini, terus hati-hati ya. Jadi di sini satu ini adalah suhu, dua ini adalah kelembapan ya. Jadi semua sensor ini adalah sensor suhu dan kelembapan, sehingga saya tulis 1212 seperti itu ya. Oke, kita kemudian isi formulanya ya. Jadi di sini untuk LDR ini formulanya kita ambilkan dari sini, ini kita copy. Ini langsung 3 sensor di sampingnya ya. Jadi kalau saya klik enter di sini, maka di sini terisi LDR, NTC dan SRF langsung ya. Kemudian untuk yang TC1 ini juga formulanya sudah ada di sini, kita tinggal copy, kita taruh di bawah kolom TC1 di baris kedua. Nah, ini juga sudah muncul langsung. Kemudian untuk yang DHT1 ini adalah formulanya ini ya, DHT1 kita pastikan di baris kedua. Kemudian terakhir di baris kedua di kolom SHT2 ya. Nah, ini di sini ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah komplit 12 data sensor ya. Oke, berikutnya di sini kita buat daftar sensor seperti ini supaya nanti kita bisa lakukan query untuk menampilkan grafik berdasarkan pilihan data sensor. Ini kita copy saja, kemudian kita paste spesial transpose ya, seperti ini ya. Ini sudah muncul, kita tinggal tulis kolomnya E, F, G, H ya, terakhir adalah P ya, sesuai dengan kolom yang di sini ya. Terakhir adalah P. Oke, berikutnya kita ikuti lagi langkah berikutnya. Setelah menambahkan data sensor dan kolom, kita buat sheet yang baru, klik plus di sini. Di sheet kedua ini kita buat data validation ya. Ini data validationnya berdasarkan nama sensor ya. Jadi di sini kita klik, kita pilih data, kita klik data validation, kita add rule, kemudian di sini pilih drop down from range, kemudian di data range ini kita klik pada sheet 1 di daftar tadi ya, daftar nama sensor yang barusan kita buat, kita isi di sini. Ah, ini seperti ini teman-teman. Oke, klik OK, maka kita klik done. Nah, kita lihat di sheet 2 muncul daftar sensor ya, daftar data sensor ya. Oke. Kemudian di sini setelah validation, setelah data validation kita tambahkan lookup ya. Jadi di sini kita ingin mendapatkan data kolomnya, kita copy, kita taruh di samping di sini, kita enter ya. Jadi kalau ini saya pilih, nah ini muncul data ya. Muncul datanya, ini data kolom ya. Ini saya center alignmentnya. Oke. Berikutnya di sini setelah lookup kita tambahkan query ya. Kita isikan di A2, maka kita bisa mendapatkan data sensornya ya, seperti ini teman-teman ya. Berikutnya setelah itu kita tambahkan untuk nilainya. Jadi di sini nilainya itu sebenarnya masih data mentah ya, LDR ini masih harus dibagi 100 ya. Maka di sini kita tulis nilai ya, nilai real gitu. Nah, di sini kita isi dengan formula ini. Jadi khusus untuk LDR kita bagi 100, sedangkan sensor-sensor yang lain kita bagi dengan 10 ya. Jadi ini saya buat agar rata tengah, ini formatnya alignment center. Oke, jadi kalau ini LDR ini dibagi 100, kalau yang NTC ini dibagi 10 ya, seperti itu. Berikutnya setelah kita mendapatkan data nilai, kita bisa buat grafiknya ya. Jadi grafiknya mudah saja, kita pilih waktu dan kita pilih nilai real gitu ya. Kemudian kita insert chart. Nah, ini kebalik antara waktu dan nilainya, kita tukar saja. Jadi untuk x axis ini adalah waktu detik, sedangkan yang
garisnya adalah nilai real ya, seperti ini kebalik ya judulnya, kita bisa ganti jadi nilai dan waktu. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat hasilnya. Kebetulan ini belum saya lakukan pengubahan ya, jadi datanya adalah sama terus karena kita tidak lakukan pengubahan ya. Nah, di sini kita lakukan pengubahan di sensor di Proteusnya ya. Kita coba atur di LDR dulu, kita buat LDR, kemudian kita lakukan pengaturan di sini. Jadi di sini LDR-nya saya naikkan ya, seperti ini. Kemudian di NTC-nya juga saya naikkan. Nah, kita buat datanya naik. Kemudian di ultrasoniknya juga kita naikkan datanya. Kemudian suhu di thermocouple kita naikkan. Kemudian di thermocouple keempat juga kita naikkan. Kemudian di MPX nya juga kita naikkan datanya ya. Kemudian di suhu ya, sensor suhu kelembapan ini kita naikkan datanya, kelembapannya. Kemudian kita buat juga suhunya naik. Kemudian juga di SHT kelembapannya kita naikkan. Kemudian di sensor suhunya juga kita naikkan. Kemudian di TH02 ini kita naikkan kelembapannya. Kemudian di sensor suhunya juga kita naikkan. Ya, kita harusnya melihat grafiknya berubah ya. Ya, di sini terlihat untuk LDR ini sudah update ya, NTC sudah update, SRF sudah update gitu ya. TC1, TC2, TC3 kita belum melakukan banyak pengubahan di TC1, TC2. Ini MPX juga belum banyak perubahan. SHT1, SHT2, TH1, TH2. Oke ya. Memang untuk update data di Google Sheet ini antara 10 detik ya sampai 60 detik sebaiknya ya. Ya, di sini sudah selesai ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang masih membingungkan, silahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya.